Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana pria yang paling tenang di ruangan justru menjadi magnet bagi perhatian wanita, sementara pria yang paling berusaha keras malah diabaikan? Ini bukan kebetulan. Ini adalah rahasia psikologis kuno yang telah dipahami oleh para filsuf Stoik selama ribuan tahun, namun tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak pernah dibicarakan secara terbuka, dan sengaja disembunyikan karena kekuatannya yang luar biasa. Apa yang akan saya ungkapkan hari ini akan mengubah sepenuhnya cara Anda memahami daya tarik, hubungan, dan kekuatan sejati seorang pria. Marcus Aurelius, kaisar paling berkuasa di Roma, memiliki ribuan wanita yang bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkan perhatiannya. Namun dia menulis dalam jurnalnya bukan tentang bagaimana menaklukkan wanita, tetapi tentang bagaimana menaklukkan dirinya sendiri. Dia menulis, kekuatan sejati adalah tetap tenang dalam badai, tidak bergerak ketika semua orang bergegas panik. Kalimat ini mengandung kunci yang akan mengubah hidup Anda selamanya, karena apa yang dia maksud bukan hanya tentang kekuasaan politik, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam yang wanita secara instingtif rasakan dan tidak bisa mereka tolak. Sekarang dengarkan dengan sangat hati-hati karena ini adalah momen di mana kebanyakan pria kehilangan kesempatan mereka. Ketika seorang pria bertemu wanita yang menarik, naluri pertamanya adalah melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu yang cerdas, membuat kesan, menunjukkan nilai, atau mencoba menyenangkannya. Ini adalah kesalahan fatal. Ini adalah alasan mengapa 90% pria gagal sebelum mereka bahkan memulai. Mengapa? Karena dalam momen ketika Anda mencoba membuktikan nilai Anda telah mengkomunikasikan sesuatu yang sangat dalam kepada alam bawah sadarnya, sesuatu yang membunuh daya tarik secara instan. Anda telah mengkomunikasikan bahwa dia memiliki nilai lebih tinggi daripada Anda. Anda telah menempatkan diri Anda di bawahnya. Anda telah menunjukkan bahwa Anda membutuhkan persetujuannya. Dan dalam sekejap mata, permainan sudah berakhir. Tetapi pria Stoik memahami sesuatu yang berbeda secara radikal. Dia memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang apa yang Anda lakukan, tetapi tentang apa yang tidak Anda lakukan. Ini tentang ruang yang Anda ciptakan dengan ketenangan Anda, tentang ketegangan yang dibangun melalui pengendalian diri Anda, tentang misteri yang Anda pertahankan melalui keheningan Anda. Epictetus, yang pernah menjadi budak namun menjadi salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah, mengajarkan bahwa seorang pria harus membedakan antara apa yang berada dalam kendalinya dan apa yang tidak. Reaksi wanita terhadap Anda tidak berada dalam kendali Anda. Tetapi kehadiran Anda, energi Anda, ketenangan Anda, itu sepenuhnya dalam kendali Anda. Pria lemah mencoba mengendalikan apa yang tidak bisa mereka kendalikan, yaitu bagaimana wanita merespons mereka. Pria Stoik hanya fokus pada apa yang bisa mereka kendalikan, yaitu diri mereka sendiri. Dan secara paradoks, dengan melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan respons wanita, mereka menjadi tak tertahankan. Izinkan saya berbagi sesuatu yang akan mengejutkan Anda. Penelitian psikologis modern telah membuktikan apa yang para Stoik ketahui 2000 tahun yang lalu. Wanita tidak jatuh cinta pada sentuhan fisik pertama. Mereka jatuh cinta pada momen-momen sebelum sentuhan itu terjadi. Mereka jatuh cinta pada ketegangan, pada antisipasi, pada pertanyaan, apakah dia akan atau tidak akan. Mereka jatuh cinta pada pria yang bisa berada dalam kedekatan fisik dengan mereka tanpa kehilangan kendali, tanpa menjadi putus asa, tanpa terburu-buru untuk mengisi keheningan atau menutup jarak. Bayangkan dua skenario. Skenario pertama adalah pria yang gugup, yang terus berbicara untuk mengisi keheningan, yang matanya terus menatap tubuh wanita dengan nafsu yang jelas, yang mencoba menyentuhnya pada kesempatan pertama, yang energinya meneriakkan, "Aku menginginkanmu dan aku takut kehilanganmu." Skenario kedua adalah pria yang tenang, yang nyaman dalam keheningan, yang bisa menatap matanya tanpa berkedip tetapi tanpa intensitas yang putus asa, yang bisa berada sangat dekat dengannya namun tidak terburu-buru, yang energinya berbisik, "Aku menikmati momen ini dan aku tidak membutuhkan apapun darimu." Pria mana yang lebih menarik? Jawabannya sangat jelas sehingga setiap wanita yang membaca ini sekarang mengangguk tanpa disadari. Tetapi mengapa? Ini adalah bagian yang paling menarik,
dan disinilah filosofi Stoik mengungkapkan kebijaksanaan yang mendalam. Kecemasan adalah komunikasi kebutuhan. Ketenangan adalah komunikasi kelimpahan. Ketika Anda cemas, Anda mengkomunikasikan bahwa Anda membutuhkan sesuatu dari wanita ini untuk merasa lengkap. Ketika Anda tenang, Anda mengkomunikasikan bahwa Anda sudah lengkap dan dia memiliki kesempatan untuk bergabung dengan kelengkapan Anda. Seneca, penasihat Kaisar Nero dan salah satu Stoik terbesar, menulis sesuatu yang sangat relevan tentang topik ini. Dia berkata, pria bijak tidak kehilangan apapun jika dia memiliki dirinya sendiri. Kalimat ini adalah inti dari daya tarik maskulin yang sejati. Pria yang memiliki dirinya sendiri, yang tidak kehilangan ketenangan pikirannya di hadapan kecantikan, yang tidak menyerahkan kekuatannya kepada pendapat orang lain. Pria seperti ini adalah pria yang wanita impikan di malam hari namun jarang mereka temukan di dunia nyata. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang sangat praktis, sesuatu yang bisa Anda terapkan hari ini dan melihat hasil segera. Ini disebut seni kehadiran tanpa kebutuhan. Ketika Anda berada di dekat wanita yang menarik bagi Anda, tubuh Anda akan secara alami menghasilkan adrenalin. Detak jantung Anda akan meningkat. Pikiran Anda akan mulai berlomba dengan ribuan pertanyaan dan kekhawatiran. Ini adalah respons biologis normal. Tetapi inilah perbedaan kritisnya. Pria rata-rata akan bereaksi terhadap perasaan ini dengan mencoba mengatasinya melalui tindakan. Dia akan berbicara lebih banyak, bergerak lebih banyak, mencoba lebih keras. Pria Stoik akan mengamati perasaan ini tanpa bereaksi terhadapnya. Ini adalah keterampilan yang dapat dilatih, dan latihan ini telah dipraktikkan oleh para pejuang, pemimpin, dan seduktor terhebat dalam sejarah. Ketika Anda merasakan kecemasan atau kegembiraan di hadapan wanita, jangan mencoba menekannya atau bertindak meskipun ada. Sebaliknya, perhatikan napas Anda. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung selama 4 detik. Tahan selama 4 detik. Buang melalui mulut selama 6 detik. Lakukan ini 3 kali sambil mempertahankan kontak mata dengannya. Apa yang terjadi secara neurologis sangat mendalam. Anda melatih sistem saraf Anda untuk tetap tenang di hadapan stimulus yang kuat. Dan dia, pada tingkat bawah sadar, merasakan ketenangan ini dan menafsirkannya sebagai tanda kekuatan, kedewasaan, dan status tinggi. Tetapi ada lapisan yang lebih dalam lagi, sesuatu yang para Stoik pahami tentang sifat keinginan itu sendiri. Mereka mengajarkan bahwa keinginan yang putus asa adalah bentuk penderitaan. Ketika Anda menginginkan sesuatu dengan putus asa, Anda telah menjadikan kebahagiaan Anda bergantung pada mendapatkannya. Ini menempatkan Anda dalam posisi kelemahan. Tetapi ketika Anda bisa mengakui dan menghargai kecantikan dan daya tarik wanita tanpa menjadi budak dari keinginan untuk memilikinya, Anda telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Anda telah menjadi bebas. Dan kebebasan ini, ironinya, membuat Anda jauh lebih menarik daripada ketika Anda putus asa. Pikirkan tentang ini. Mengapa pria yang sudah memiliki pacar seringkali menarik lebih banyak perhatian dari wanita lain? Bukan karena dia diambil, tetapi karena energinya berbeda. Dia tidak mencari validasi. Dia tidak mencoba membuktikan apapun. Dia nyaman dalam kulitnya sendiri. Tetapi Anda tidak perlu pacar untuk mencapai energi ini. Anda hanya perlu memahami prinsip Stoik tentang ketidakmelekatan. Anda bisa menghargai tanpa memiliki. Anda bisa menikmati tanpa menggenggam. Anda bisa menginginkan tanpa membutuhkan. Sekarang mari kita bicarakan tentang momen paling kritis dalam interaksi antara pria dan wanita, momen yang menentukan apakah daya tarik akan meledak atau menguap. Ini adalah momen ketika ketegangan seksual mencapai puncaknya, ketika jarak antara Anda berdua menjadi sangat kecil, ketika sentuhan hampir terjadi tetapi belum. Kebanyakan pria akan panik pada momen ini. Mereka akan terburu-buru untuk menutup jarak, untuk mencium, untuk menyentuh, untuk menyelesaikan ketegangan. Ini adalah kesalahan besar. Mengapa? Karena dengan terburu-buru, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak bisa menahan ketegangan, bahwa Anda tidak bisa mengendalikan impuls Anda, bahwa Anda membutuhkan pelepasan lebih dari yang dia butuhkan.
Pria stoik memahami bahwa ketegangan adalah tempat di mana daya tarik tinggal. Dia akan memperpanjang momen ini. Dia akan menatap matanya sedikit lebih lama dari yang nyaman. Dia akan membiarkan tangannya melayang dekat dengan tubuhnya tanpa menyentuh. Dia akan tersenyum sedikit, menunjukkan bahwa dia menyadari ketegangan tetapi tidak dikendalikan olehnya. Dan dalam momen ini, sesuatu yang ajaib terjadi di pikiran wanita. Dia mulai bertanya-tanya, mengapa dia tidak menciumku? Apakah dia tidak tertarik? Atau apakah dia begitu percaya diri sehingga dia tidak terburu-buru? Pertanyaan ini akan memenuhi pikirannya. Dia akan mulai mengejarmu dalam pikirannya sebelum apapun bahkan terjadi secara fisik. Marcus Aurelius menulis, Anda selalu memiliki pilihan untuk tidak memiliki pendapat. Tidak perlu terganggu oleh hal-hal di luar kendali Anda atau hal-hal yang Anda bayangkan mengganggu Anda. Terapkan kebijaksanaan ini pada interaksi dengan wanita. Anda tidak perlu terganggu oleh apakah dia menyukai Anda atau tidak. Anda tidak perlu memiliki pendapat tentang apakah momen ini akan mengarah ke sesuatu atau tidak. Anda hanya perlu hadir sepenuhnya, menikmati momen sebagaimana adanya, tanpa penilaian atau ekspektasi. Dan sikap ini, lebih dari kata-kata cerdas atau penampilan sempurna, adalah apa yang membuat Anda tak terlupakan. Tetapi ada tantangan yang sangat nyata di sini, dan saya ingin jujur tentang ini. Menjadi pria yang tenang dan stoik tidak berarti menjadi pasif atau tidak tertarik. Ini bukan tentang bermain dingin atau berpura-pura tidak peduli. Ini tentang keseimbangan yang halus antara menunjukkan minat sambil mempertahankan kemandirian emosional Anda. Ini tentang bisa mengatakan dengan energi dan kehadiran Anda, aku tertarik padamu, tetapi hidupku tidak bergantung pada respons MU. Ini adalah perbedaan yang sangat penting yang kebanyakan pria tidak mengerti. Epictetus mengajarkan murid-muridnya untuk melakukan latihan mental yang kuat. Setiap kali mereka menginginkan sesuatu, dia meminta mereka membayangkan kehilangannya. Bukan dengan cara yang paranoid atau negatif, tetapi dengan cara yang membebaskan. Jika Anda tertarik pada wanita, bayangkan dia menolak Anda. Rasakan perasaan itu. Kemudian sadari bahwa Anda akan baik-baik saja. Hidup Anda akan terus berlanjut. Anda masih memiliki tujuan Anda, hasrat Anda, teman-teman Anda, kehidupan Anda. Latihan ini tidak membuat Anda tidak tertarik. Sebaliknya, ini membebaskan Anda dari ketakutan yang melumpuhkan yang membuat sebagian besar pria menjadi gugup, putus asa, dan tidak menarik. Sekarang izinkan saya berbagi rahasia tersembunyi yang bahkan tidak disadari oleh banyak wanita tentang diri mereka sendiri. Wanita tidak jatuh cinta pada kesempurnaan. Mereka jatuh cinta pada keaslian. Mereka tidak tertarik pada pria yang tidak pernah membuat kesalahan. Mereka tertarik pada pria yang bisa membuat kesalahan tanpa kehilangan komposur. Ketika Anda mengatakan sesuatu yang canggung, dan alih-alih panik atau mencoba memperbaikinya dengan berbicara lebih banyak, Anda hanya tersenyum, mengakuinya, dan melanjutkan dengan percaya diri, Anda menunjukkan ketahanan emosional yang sangat menarik. Para stoik memiliki ungkapan untuk ini, amor fati, atau cinta akan takdir. Ini berarti menerima dan bahkan mencintai semua yang terjadi, termasuk kesalahan, penolakan, dan kegagalan. Bayangkan bagaimana energi Anda akan berubah jika Anda benar-benar menerima bahwa penolakan tidak hanya baik-baik saja, tetapi bahkan berharga karena menghemat waktu Anda dan mengarahkan Anda kepada seseorang yang lebih cocok. Pria dengan mentalitas ini memancarkan kepercayaan diri yang tidak dapat dipalsukan karena itu berasal dari tempat kebebasan internal yang sejati. Tetapi mari kita bicarakan tentang tantangan modern yang tidak dihadapi oleh Marcus Aurelius atau Epictetus. Hari ini kita hidup di dunia media sosial, pesan teks, dan komunikasi digital. Bagaimana prinsip stoik diterapkan di sini? Jawabannya mengejutkan sederhana namun kebanyakan pria mengabaikannya. Aturan yang sama berlaku. Pria yang membalas pesan dalam 5 detik mengkomunikasikan kecemasan dan kurangnya kehidupan yang menarik. Pria yang mengirim pesan panjang yang penuh dengan emosi dan pertanyaan mengkomunikasikan kebutuhan dan ketidakamanan. Pria stoik merespons ketika dia benar-benar memiliki sesuatu untuk dikatakan. Pesannya singkat, percaya diri,
dan seringkali membuat lebih banyak ruang untuk imajinasi daripada mengisi setiap celah dengan informasi. Seneca menulis tentang nilai keheningan dan ruang. Dia berkata bahwa orang bijak menghemat kata-katanya karena dia tahu bahwa nilai komunikasi tidak dalam kuantitas tetapi dalam kualitas. Terapkan ini pada pesan teks Anda. Jangan merasa perlu untuk mengisi setiap keheningan. Jangan merasa perlu untuk mempertahankan percakapan yang mengalir secara artifisial. Biarkan ada jeda. Biarkan ada ruang bernapas. Ini menciptakan antisipasi dan membuat setiap interaksi lebih berharga. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang mungkin Anda tanyakan pada diri sendiri. Bagaimana saya bisa menjadi pria yang tenang dan stoik ini ketika saya secara alami cemas atau tidak aman? Ini adalah pertanyaan yang jujur dan penting. Jawabannya adalah bahwa stoicisme bukanlah tentang menekan atau menyangkal emosi Anda. Ini tentang mengubah hubungan Anda dengan mereka. Marcus Aurelius sendiri mengakui dalam jurnalnya bahwa dia sering merasa cemas, takut, dan frustrasi. Perbedaannya adalah bahwa dia tidak membiarkan perasaan ini mengendalikan tindakannya. Praktik stoik yang paling kuat untuk ini disebut dikotomi kontrol. Setiap kali Anda merasa cemas atau tidak aman, tanyakan pada diri sendiri pertanyaan sederhana ini. Apakah ini dalam kendali saya? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Jika jawabannya ya, lakukan tindakan. Anda tidak bisa mengendalikan apakah wanita ini akan menyukai Anda, tetapi Anda bisa mengendalikan apakah Anda menunjukkan versi terbaik dari diri Anda. Anda tidak bisa mengendalikan apakah dia akan merespons pesan Anda, tetapi Anda bisa mengendalikan apakah Anda membiarkan kurangnya respons merusak hari Anda. Ketika Anda mulai mempraktikkan pemisahan ini secara konsisten, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kecemasan Anda mulai berkurang bukan karena situasi berubah, tetapi karena Anda berhenti melawan hal-hal di luar kendali Anda. Dan ketika kecemasan berkurang, ketenangan alami Anda muncul. Ini bukan ketenangan yang dipaksakan atau acting. Ini adalah ketenangan sejati yang berasal dari kebijaksanaan dan pemahaman. Dan jenis ketenangan inilah yang wanita rasakan pada tingkat yang sangat dalam dan tidak bisa mereka tolak. Sebelum kita mengakhiri, saya ingin meninggalkan Anda dengan pemikiran akhir yang mungkin merupakan yang paling kuat dari semuanya. Para stoik percaya bahwa tujuan hidup bukanlah kesenangan atau kesuksesan, tetapi kebajikan. Kebajikan berarti menjadi jenis pria yang Anda hormati ketika Anda melihat ke cermin. Ini berarti bertindak dengan integritas, keberanian, kebijaksanaan, dan pengendalian diri bahkan ketika tidak ada yang melihat. Ketika Anda membuat ini fokus utama Anda, sesuatu yang ajaib terjadi dalam interaksi Anda dengan wanita. Anda berhenti mencoba mengesankan mereka dan mulai hanya menjadi diri Anda yang terbaik. Dan paradoksnya, ini persis yang membuat Anda paling mengesankan. Jadi rahasia pria tenang bukanlah teknik atau trik. Ini adalah transformasi fundamental dalam bagaimana Anda melihat diri Anda dan dunia. Ini tentang menyadari bahwa Anda tidak membutuhkan validasi eksternal untuk merasa lengkap. Ini tentang memahami bahwa daya tarik sejati berasal dari kebebasan internal, bukan dari upaya eksternal. Dan yang paling penting, ini tentang menjalani hidup dengan prinsip dan tujuan sehingga wanita menjadi tambahan indah untuk kehidupan yang sudah luar biasa. Bukan dasar di mana Anda membangun harga diri Anda.